Jumpa lagi di Tipe TV. Ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 6 yang tentunya ini bukan cuma sekedar upgrade minor dari Galaxy Z Fold 5. Yang satu ini punya banyak peningkatan yang menarik. Salah satunya dari desain. Ini penting banget nih. Desain yang mengotak dan flat ini membuat tampilan jadi beda. Jadi lebih modern, lebih keren. Bahkan ada berapa yang bilang jadi terasa lebih mahal aja. Ada juga jajaran fitur AI baru. Iya, ada puluhan yang baru ya. Yang sebagian memang khusus juga untuk foldable. Selain itu ada juga peningkatan-peningkatan lain. Nah, kalau bicara peningkatan, apakah performanya meningkat? Apakah daya tahan baterai meningkat? Apakah kemampuan kameranya meningkat? Lalu, apakah peningkatan-peningkatan itu bisa membawa Galaxy Z Fold 6 jadi foldable terbaik tahun ini? Semua itu akan kita bahas dalam review kita kali ini. Ya, sebelum smartphone satu ini diumumkan di Galaxy Unpacked 9 Juli yang lalu ya, banyak kabar yang benar menyebutkan kalau smartphone ini minim peningkatan, hampir nggak ada perubahan. Tapi di video previewnya kita udah bahas dan udah terlihat bahwa Galaxy Z Fold 6 ini punya berbagai peningkatan dari Z Fold yang sebelumnya. Udah nonton kan previewnya ya? Kalau belum nonton kayaknya ada yang salah di situ. Mungkin kalian belum subscribe, coba ya di-subscribe terus ditonton dulu yang satu itu. Karena ada beberapa poin yang tidak akan kami bahas lagi diulang di sini. Enggak ya. Bedanya kali ini kita akan menguji lebih dalam lagi. Kita mulai dari paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit Galaxy Z Fold 6, lalu ada kabel USB Type-C, ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Seperti biasa, di sini nggak ada chargernya, udah umum kok. Dan yang sebelum-sebelumnya juga dia nggak dilengkapi dengan charger. Tapi gak ada masalah karena kita juga udah ready dengan charger kita ya. Jadi ya tinggal pakai aja charger yang lama. Nah, kalau kalian punya charger Samsung yang 25 watt itu udah pas banget untuk smartphone satu ini. Kalau dia nanya ini ada screen protectornya nggak? Ada ya. Di main screen atau yang layar lipatnya ini ada screen protectornya. Selalu ada karena ini layar foldable. Sementara protektor untuk cover screen emang nggak ada di sini dan casing juga nggak ada, harus dibeli terpisah. S Pen bisa digunakan untuk layar utamanya yang foldable, tapi memang ini juga terpisah ya. Dan itu adanya di dalam case yang ada S Pen-nya. Atau kalau kalian punya S Pen yang dari Fold 5 kemarin, bisa juga dipakai di sini sih. Nah, beralih ke desain, terlihat bahwa Galaxy Z Fold 6 ini menggunakan desain sudut-sudut yang lebih tegas. Jadi kelihatan lebih kotak-kotak gitu ya. Hasilnya penampilan jadi terkesan modern dan premium. Dimensi dalam keadaan tidak dilipat ada di 153,5 x 132,6 x 5,6 mm. Sekitar 1,4 mm lebih pendek dari Z Fold 5 tapi 2,7 mm lebih lebar. Ya, jadi lebih pendek tapi lebih lebar. Sementara dalam kondisi terbuka seperti ini ya, ketebalan jadi berkurang sekitar 0,5-0,6 mm dibandingkan Z Fold 5. Nah, kalau dilipat dimensinya berubah jadi 153,5 x 68,1 x 12,1 mm. Lebih lebar 1 mm dari Fold 5 dengan ketebalan yang berkurang sekitar 1,2-1,3 mm. Jadi kalau Fold 5 udah terbilang cukup tipis, ini lebih tipis lagi. Sementara untuk bobot, ini diklaim di 239 gram. Saat kami coba timbang di unit kami ya, itu bobotnya di 242 gram, sekitar 11 gram lebih ringan dari klaim bobot Z Fold 5. Kalau dibandingkan dengan Galaxy S24 Ultra, ini hanya lebih berat sekitar 10 gram saja. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Z Fold 4 yang 4 ya, ini lebih ringan 21 gram. Menarik ya kalau dibandingkan dengan smartphone lipat paling ringan yang pernah kami uji sebelum yang satu ini, dia sedikit lebih ringan, sekitar 3 gram lebih ringan. Nah, untuk bodi smartphone foldable yang baru ini, Samsung sudah menggunakan Gorilla Glass Victus 2 untuk back cover, sementara untuk frame pakai armor aluminium ya. Beralih ke engsel, flex hinge di smartphone ini menggunakan desain dual rail. Ini disebut lebih ringkas dari sebelumnya, tapi dengan durabilitas yang setidaknya sama baiknya. Yang jelas ini lebih rapat ya, lebih rapat ketimbang rail yang sebelumnya. Samsung mengklaim bahwa dia sudah diuji buka tutup sampai 200.000 kali, tapi bukan berarti setelah 200.000 kali itu akan rusak. Enggak. Di tesnya 200.000 kali itu masih aman gitu. Dan engsel satu ini juga membuat smartphone jadi bisa menutup lebih rapat saat dilipat. Selain itu, engselnya juga membuat main screen bisa dibuka dari berbagai sudut ya, lebih fleksibel lagi dari yang sebelumnya. Jadi mirip dengan Z Fold 5, sudah tidak ada lagi celah saat layar smartphone ini dilipat. Nah, beda ini dengan Z Fold 4 yang saat dilipat masih ada celahnya nih, masih jelas kan celahnya. Nah, kalau bicara soal ketahanan debu dan air, IP ratingnya ini adalah yang paling tinggi di antara semua foldable phone yang ada saat video ini dibuat ya. IP ratingnya adalah IP48. Tidak, 48 bukan berarti kalah dari 53. Bukan ya. Dipelajari sendiri kenapa tidak seperti itu. Ya, kalau sebelumnya IP ratingnya adalah IPX8. X berarti tidak ada ketahanan atau tidak ada sertifikasi untuk ketahanan terhadap benda-benda padat ya. Sementara 8 artinya dia bisa cemplungin ke dalam air. Nah, ini IP48, ada ketahanan terhadap benda padat di ratingnya 4. Nah, ini berarti benda dengan ukuran di atas 1 mm tidak bisa masuk
masuk ke dalam smartphone yang satu ini. Tentunya ini juga berkat hints yang baru. Balik lagi kalau dibandingkan sama IP53 atau 54 ya jelas kalah ya. Kalau belakangnya 3 atau 4 itu cuma bisa dicipratin air doang, nggak bisa cemplung dalam air. Kalau yang ini bisa. Tapi tentunya bukan untuk diajak berenang, bukan untuk disemprot-semprot gitu, bukan ya. Tapi kalau nggak sengaja kecemplung masih aman. Nah untuk opsi warnanya ini menarik ya. Di warna standarnya ada silver shadow yang kalian pegang ini, lalu ada pink dan ada navy. Yang navy ini yang blue ya. Sementara untuk pesan online di situs Samsung ini ada warna khusus crafted black dan white. Crafted black ini yang seperti pakai serat karbon ya, keren banget yang satu ini. Di sini jelas dilihat bahwa Fold memang punya penampilan yang mungkin lebih banyak warna-warna yang lebih cocok buat cowok. Tapi menarik sekali bahwa ada warna pink di sini. Ini benar-benar pink total ya, sampai ke pinggir-pinggirnya semuanya ini pink. Jadi kelihatan bahwa Samsung sedang berusaha untuk memikat pengguna wanita. Nah untuk bahas apa yang ada di sekeliling bodi smartphone kita akan bahas dalam keadaan terbuka ya. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon dan speaker. Di kiri ada SIM tray. Ini bisa 2 nano SIM ya. Lalu di sisi bawah ada speaker, mikrofon, dan port USB Type-C. Speaker ini pasti khas smartphone Samsung Galaxy kelas atas. Ada 2 speaker dengan volume yang sangat mantap di sini. Kualitas suara yang dihasilkan juga rapih dengan detailan terbilang baik. Separasi juga keren di sini. Singkatnya kualitasnya ya sesuai dengan yang bisa diharapkan dari sebuah smartphone premium. Bahkan dukungan untuk Dolby Atmos juga tersedia di sini. Sekarang kita beralih ke bagian smartphone yang ada cover screen-nya ya. Ini adalah layar 6,3 inci dengan panel Dynamic LTPO AMOLED 2X. Sedikit lebih besar dibandingkan cover screen pendahulunya yang 6,2 inci. Tapi Samsung tetap mempertahankan desain cover screen yang ramping karena cover screen ini memang disiapkan untuk penggunaan dengan satu tangan ya, satu tangan. Jadi memang dia bukan dirancang untuk menggunakan 2 tangan sebetulnya di depan. Ini mungkin lebih karena kalau kita lagi naik MRT gitu ya, lagi berdiri di dalam bus kayak gitu bisa dipegang pakai satu tangan dan dioperasikan dengan jempol. Resolusi layarnya adalah 2376 x 968 pixel. Sebetulnya ini high res juga ya. Refresh rate-nya adaptif kalau kita cek itu 24 sampai 120 Hz. Kalau nggak ada aktivitas itu memang dia turun ke 24, sementara kalau kita lagi ada aktivitas di layar dia bisa naik sampai ke 120 Hz. Untuk brightness dia bisa mencapai sekitar 480 nits di kondisi standar dan mendekati 700 nits saat extra brightness diaktifkan. Sementara saat kita melakukan simulasi penggunaan outdoor untuk full screen brightness itu bisa mencapai 1400 nits dan brightness di bagian yang kecil itu bisa mencapai 2600 nits. Ini sesuai dengan klaimnya Samsung. Nah untuk color gamut ini khas Samsung, ada mode natural dan vivid. Untuk mode vivid ada slider pengaturan vividness-nya ya, untuk saturasi warna supaya bisa lebih tinggi ya. Ini solusi Samsung untuk masalah di Galaxy S24 series yang lalu. Ya di situ banyak yang bilang katanya mode vividnya kurang berwarna gitu ya, karena udah terbiasa main gonjreng-gonjreng. Jadi kalau merasa vivid tuh kurang berwarna, geser aja slider ini ke kanan, pentokin kanan. Nah sekarang kita lihat ya bagaimana color gamutnya. Di mode vivid di kondisi standar, vividness-nya diatur ke tingkat paling rendah. Itu gamut covernya ada di kisaran 88% di CIP3 dan gamut volume di 92% di CIP3 ya. Nah kalau kita atur geser ke kanan, tingkat paling tinggi kita lihat gamut covernya jadi ada di kisaran 98% di CIP3 dengan volume di 104% di CIP3. Nah ini yang banyak orang cari, yang gonjreng itu ya, setting di sini. Nah sementara di mode natural gamut coveragenya dan volumenya diatur mendekati 100% sRGB. Nah ini setting yang saya akan pakai karena ya kalau mau bikin konten di 100% sRGB mendingan ya. Oh ya untuk cover screen ini juga ada dukungan untuk HDR10 dan sebagai pelindung cover screen ini juga dilapisi Gorilla Glass Victus 2. Untuk bezel di sekitar layar, desain kotak dari smartphone ini memang membuat bezel jadi kelihatan lebih rapi ya, cukup tipis dan hampir simetris di keempat sisi layar. Untuk cover kamera atau kamera selfie di cover screen ini ditempatkan di punch hole di area tengah atas. Ini biasa disebut sebagai Infinity O kalau kata Samsung. Nah ini adalah kamera 10 megapiksel bukannya f2.2, perekaman video sampai dengan bukan 1080p 30 fps, 4K 60 fps ya. Ingat, dia bisa 4K di sini dan 60 fps. Ada juga earpiece di bezel atas cover screen ini. Sekarang kita beralih ke layar utamanya atau layar foldable dari Z Fold 6.
Ukurannya masih sama seperti sebelumnya sekitar 7,6 inci, tapi rasio layarnya yang berubah ya. Resolusinya sekarang jadi 2160 x 1856 pixel. Ini adalah layar foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X. Refresh rate-nya adaptif juga dan kami temukan bahwa dia bisa bergerak dari 24 Hz sampai 120 Hz. Karakter naik turun refresh rate ini memang serupa dengan yang cover screen tadi. Jadi kalau dipakai nonton film yang 24 atau 30 fps masih bisa, refresh rate-nya akan ikut. Untuk brightness dia mencapai sekitar 450 nits di kondisi standar dan sekitar 730 nits saat extra brightness diaktifkan. Sementara kalau kita simulasikan penggunaan outdoor, brightness untuk tampilan terang di seluruh layar itu bisa mencapai 1400 nits. Kalau cuma untuk sebagian kecil layar aja, ini bisa menyentuh 2600 nits sesuai dengan klaimnya Samsung. Nah, untuk color gamut mode tampilan tersedia sama dengan di cover screen ya, dengan karakter tampilan yang juga mirip-mirip aja gitu ya. Mau saturasi tinggi bisa, sama seperti tadi, tinggal geser aja slider ke vividness-nya paling mentok paling kanan gitu ya. Bisa dicek color gamutnya di tabel yang satu ini. Jadi kalau kalian butuh ngedit-ngedit foto atau video ya, nah saran kami sih nggak pakai yang tadi, pakainya di mode natural, itu yang saya pakai. Layar ini tentunya juga sudah mendukung HDR10. Lalu S Pen bisa digunakan di main screen ini, tapi tidak bisa untuk cover screen. Penggunaan S Pen tentunya nyaman sekali sini, akurasinya sangat baik dan tidak ada delay saat stylus ini digunakan. Terkait bekas lipatan layar atau crease di Z Fold 6 ini sudah terlihat lebih minim lagi. Memang belum bisa dikatakan sampai yang nggak terlihat, tapi ini udah sulit terlihat sebetulnya. Untuk kamera di bagian dalam sini ada under display kamera atau UDC, balik lagi di sini. Dan ini masih UDC yang sama dengan Z Fold 5, 4 megapiksel bukannya f1.8. Perekaman video tapi bukan 1080p 30 ya, ini 1080p 60 fps. Yang satu ini sepertinya memang dirancang untuk video call aja ya. Nah, untuk earpiece tentu saja tidak tersedia di main screen ini, jadi kalau mau nelpon dengan earpiece harus tutup dulu ya. Jadi pakai yang di cover screen. Sekarang kita beralih ke sisi tempat ada kamera utama ya. Nah, terlihat masih mirip dengan pendahulunya tapi ada sedikit perbedaan di desain ring di sekitar kamera-kameranya ya. Ini pakai desain baru yang seperti ini nih. Konfigurasi kamera tentunya triple kamera dengan spesifikasi yang mirip dengan Z Fold 5 dan Z Fold 4. Ya, yang pertama ada 50 megapiksel wide angle kamera bukan f1.8, field of view 83 derajat, pakai PDAF dan optical image stabilizer. Perekaman video tentunya udah pernah kita upload ya, sampai 8K 30 fps. 4K 60 ada juga, dengan slow motion bisa sampai 4K 120 fps. Lalu ada 10 megapiksel telefoto kamera bukan f2.4, optical zoom 3 kali di sini optical zoom ya. PDAF ada, OIS ada juga di sini. Perekaman video lagi-lagi sama di 4K 60. Kemudian ada 12 megapiksel ultra wide kamera bukan f2.2, field of view-nya 123 derajat dan perekaman video nah ini baru ya. Sekarang bisa 4K 60. Kalau yang dulu cuma sampai 30 fps doang. Lalu di sini ada LED flash dan ada juga lubang mikrofon di tepi area kamera utama ini. Kalau butuh akses ke berbagai setting ekstra untuk kamera di smartphone ini, seperti biasa kita bisa install kamera assistant yang tersedia di Galaxy Store. Untuk fitur-fitur ada segudang banget di sini, tinggal lihat aja nih, luar biasa banyak banget. Bahkan yang tertulis ini mungkin belum semuanya. Nah, terkait kemampuan kameranya nanti kita akan bahas lengkap di pengujian kamera secara spesifik. Kita masuk ke spesifikasi internalnya dulu. SoC pakai Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, yang sama nih dengan yang dipakai di S24 Ultra. Ini adalah salah satu SoC premium terkencang dan terlengkap yang ada saat ini ya. Samsung menggunakan vapor chamber yang 60% lebih luas dibandingkan yang ada di Z Fold 5 untuk menjinakkan SoC di Z Fold 6. Nanti kita coba lihat bagaimana kemampuannya menjaga performa. Nah, untuk RAM, semua varian pakai RAM yang sama, 12GB LPDDR5X. Sementara untuk storage, dia pakai UFS 4.0. Opsinya ada yang 256, 512 dan ada yang 1TB. Untuk baterai ini 4400 mAh, masih sama dengan Z Fold 4 dan Z Fold 5. Dan untuk charging dia masih di 25 watt. Untuk fast wireless charging 2.0 ada juga, itu dayanya bisa sampai dengan 15 watt. Dan tentunya dia sudah support reverse wireless charging, jadi bisa ngecas TWS segala macam gitu ya, di 4,5 watt. Jadi sekilas tidak ada perubahan dari segi baterai dan chargingnya. Tapi nanti kita lihat daya tahan baterainya seperti apa. Nah, kalau untuk sensor pasti lengkap ya. Smartphone Samsung Galaxy kelas premium ini lengkap sensornya. Untuk konektivitas 2G, 3G, 4G, 5G tentunya bisa semuanya. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6E, tapi ya di Indonesia kita lihat ya bisa nyampe 6E atau enggak ya. Soalnya tergantung kondisi di Indonesia sendiri. Lalu untuk Bluetooth itu versi 5.3 dan untuk kodek bisa SBC, AAC, aptX, LDAC dan tentu saja SSC yang khas Samsungnya sendiri. NFC tentunya ada di sini. Lalu untuk USB-nya tuh 3.2 Gen 1. Ini terlihat ya kalau kita transfer file dengan kabel yang juga support USB 3.2 Gen 1 bisa jauh lebih kencang dibandingkan kalau pakai USB 2.0.
Lalu dia udah support USB OTG dan dia punya display output via USB Type-C. Ada di sini. Iya ya, DeX juga bisa di sini. Nah, untuk sistem keamanannya, face recognition ada, fingerprint ada, dan fingerprint scanner di Z Fold ini masih tombol power tentunya ya. Ada juga dukungan Samsung Knox dan Knox Vault di sini. Untuk OS dia pakai One UI 6.1.1 dengan basis Android 14. Samsung menjanjikan software update hingga 7 generasi dan security patch-nya juga sampai 7 tahun di Samsung Galaxy Z Fold 6 ini. Fitur-fitur One UI tentunya lengkap, mulai dari fitur standar One UI seperti Edge Panel, Separate App Sound, Adapt Sound, Modes and Routines yang kalau dibahas bisa habis 1 jam sendiri kali. Lalu ada pause USB delivery yang bisa dibilang sebagai bypass itu ya, bypass charging. Lalu ada juga fitur-fitur khusus foldable tipe Fold seperti taskbar, flex mode, drag and drop antar aplikasi dan lain-lain sebagainya. Banyak banget fiturnya di sini. Untuk always on display tentunya ada, bisa untuk cover screen maupun untuk main screen dan benar-benar always on, bukan cuma yang 10 detikan doang. Menariknya, fitur show lock screen wallpaper juga ada di cover screen. Dengan fitur ini kita bisa membuat tampilan lock screen smartphone ini jadi sebagai AOD-nya, tapi dengan brightness yang rendah sekali. Nah, tadi kita udah bahas soal DeX, tentunya ada di sini dan dia bisa wired DeX yang pakai kabel dan wireless DeX juga bisa. Jadi dengan fitur ini kita bisa mendapatkan tampilan ala desktop PC saat dihubungkan ke display eksternal. Kalau ditambah dengan mouse dan keyboard wireless, ini jadi nyaman untuk kerja multitasking dengan multi window bahkan. Aplikasi yang digunakan tentunya aplikasi Android ya, tapi ada banyak aplikasi yang bisa mendukung pekerjaan kita di Android ini. Hal yang menarik adalah Instagram sudah bisa memanfaatkan kamera smartphone ini dengan baik kalau untuk sekarang. Instagram bisa memanfaatkan night photography di kamera Z Fold 6. Super night video udah bisa langsung dirasakan dari kamera Instagram. Kemudian kalau butuh mengubah tampilan One UI atau mau mendapatkan beberapa fitur unik, bukan beberapa sih, beberapa puluh, beberapa ratus mungkin fitur unik, ada juga yang namanya Good Lock yang bisa didapatkan dari Galaxy Store. Ada banyak sekali modul dalam aplikasi itu yang bisa kita install. Coba dicek aja, banyak banget nih isinya ya. Kalau disebut satu persatu panjang banget. Dan belum selesai, kita masih masuk ke Galaxy AI. Nah, untuk fitur AI, Galaxy AI pastinya ada di sini. Bukan cuma fitur-fitur Galaxy AI yang sebelumnya ada di S24 series, ini ada yang baru ya. Total ada sekitar 14 fitur baru yang ada di sini, fitur AI baru, dan ada 9 fitur AI yang lama yang ditingkatkan kemampuannya. Tentunya Samsung juga menghadirkan beberapa fitur AI khusus di foldable yang satu ini, seperti yang kita udah pernah bahas di previewnya yang sebelumnya. Yang part itu kita nggak banyak diulang lagi ya. Misalnya di sini interpreter itu hadir dengan conversation mode, jadi kita bisa manfaatin main screen dan cover screen untuk tampilan terjemahan langsung dari percakapan kita seperti ini. Oh ya, interpreter ini offline ya, bukan online. Nah, di interpreter ini juga ada listening mode yang membuat kita bisa langsung mendapatkan terjemahan dari suara yang didengar oleh si smartphone. Lalu ada juga composer yang bisa membantu kita menyusun isi email, komentar sosmed, atau apapun lah yang mau kita buat tulisannya. Kita tinggal bilang aja kita mau nulis tentang apa, nanti dibikinin sama dia. Gaya bahasa juga bisa diatur dengan beberapa opsi gaya bahasa yang tersedia. Kalau yang terkait dengan foto, ada Portrait Studio yang bisa mengubah foto kita ke bentuk-bentuk lain seperti sketsa, lukisan cat air, kartun 3D, atau gambar ala komik. Ada juga sketch to image, nah ini penting banget nih ya. Ini bisa kita gunakan untuk menambahkan objek ke foto yang udah kita ambil. Atau ini juga bisa untuk menghasilkan gambar dari coret-coretan yang kita buat. Terkait kamera, itu juga ada kamera auto zoom dan smart select untuk barcode atau QR code. Lalu ada juga peningkatan di fitur instant slow-mo. Selain itu masih ada banyak lagi fitur Galaxy AI di Z Fold 6 ini, termasuk untuk menerjemahkan dan merangkum PDF, menyelesaikan soal matematika lewat circle to search, bisa loh ya. Dan ada banyak lagi yang kalau kita bahas nggak kelar-kelar nih. Yang jelas terlihat di sini bahwa Samsung sedang ngeluarin effort yang luar biasa banyak dan tentunya tidak murah untuk Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6, terutama di bagian AI-nya. Ya, dari 14 fitur AI yang baru, itu 8 diantaranya adalah fitur yang offline. Jadi nggak perlu internet. Jadi jangan dimendang-mendingin dengan fitur-fitur yang harus online. Beda banget. Katanya kan fitur AI ini harus berbayar nanti. Nah, sejauh ini belum ada pernyataan langsung dari Samsung terkait ini harus bayar ya. Tapi kemungkinan besar yang bayar itu fitur-fitur yang online-nya aja ya. Wajar dong, kan online berarti pakai server. Server itu luar biasa mahal. Kalau kalian request terus juga harus bayar dong jadinya. Contohnya sekarang apa? ChatGPT. Kalau kalian udah mau pakai fitur yang premium ya harus bayar juga, kan online ya. Kemudian ada apa lagi? Ada Microsoft juga udah punya, sama, itu juga mesti bayar kalau mau sering-sering dipakai. Nah, kalau untuk fitur-fitur offline harusnya tetap bisa dipakai tanpa berbayar. Dan yang kita masih belum tahu apakah ada nanti fitur-fitur yang sekarang online mau di-offline kan oleh Samsung.
Tapi yang jelas dia tidak mutlak nanti harus berbayar. Enggak. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Kita mulai dari hasil benchmark dulu ya, dari Antutu 10. Nah, kalau kita pakai Antutu 10 tanpa kipas, skor yang kita peroleh adalah di kisaran 1,6 jutaan. Sementara kalau dengan kipas, skornya adalah 1.890.000-an. Nah, di smartphone ini Samsung menyediakan setting performance profile, ada standar dan ada light. Hasilan tadi itu kalau kita pakai mode standar. Sayangnya nggak ada mode yang faster gitu, nggak ada gitu ya. Nah, saat kami coba di mode light, hasil yang kita dapatkan tanpa kipas adalah di kisaran 1,5 jutaan. Untuk Geekbench 6 tanpa kipas, mode light single core di 1896 dan multicore di 6610. Tanpa kipas, modenya di standar, single core-nya di 2216, multicore di 6854. Kalau dengan kipas di mode standar, single core-nya di 2293, multicore di 7207. Jadi dengan mode light, hasil yang kita dapatkan di benchmark jadi sedikit lebih rendah. Nah, untuk pengujian berikutnya kita hanya pakai di mode standar aja ya. Untuk Trimac Slingshot Extreme Unlimited, graphics score ada di 33.000-an, sementara Trimac Wildlife Unlimited Stress Test tanpa kipas, best score di 20.105, lowest score di 9.469, stability-nya ada di 47,1%. Lalu kalau kita pasangin kipas, best score ada di 19.930 dan lowest score ada di 14.754, stability-nya naik ke 74%. GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen 264 fps, Car Chase 1080p off-screen 150 fps. Ya, jadi secara umum performa yang ditawarkan oleh Z Fold 6 ini terbilang kencang, tapi memang dia tidak mencapai skor rata-ratanya Snapdragon 8 Gen 3 di dalam pengujian benchmark ya, dalam benchmarking. Walaupun kalau dibandingkan sama Z Fold 5 tetap ada peningkatan sih dari si benchmarknya. Tapi ya benchmark tinggal benchmark. Mari sekarang kita masuk ke gaming. Untuk pengujian gaming kita mengaktifkan alternate game performance mode yang ada di menu Labs di Game Booster. Dan langsung aja kita coba tes Genshin Impact. Kita coba mainkan game ini di main screen dengan setting highest 60 fps. Hasilnya kita dapat frame rate yang cukup stabil dekat dengan 60 fps dalam beberapa menit awal. Kemudian masuk ke menit ke-10, frame rate mulai sedikit turun, tapi itu pun masih di kisaran 55-60 fps. Sesekali ada penurunan sedikit ke bawah itu ya. Masuk menit 19 terlihat frame rate sempat turun ke kisaran 50-54 fps, tapi bisa kembali mendekati 60 fps lagi. Hal ini bertahan sampai akhir pengujian jalan-jalan Mondstadt ke Liyue itu selesai ya, selama setengah jam. Jadi dalam setengah jam tadi rata-rata yang kita dapatkan adalah 58 fps. Tinggi walaupun memang belum yang super stabil banget dekat dengan 60 fps. Nah, untuk suhu permukaan suhu tertinggi itu bisa mencapai 45 derajat Celcius di area dekat modul kamera. Sementara untuk area lain suhunya ada di bawah itu. Tapi untuk main game dengan screen yang utama, area panas itu tidak berada di posisi tangan kita. Jadi aman-aman aja. Lalu kita coba menggunakan kipas masih dengan setting dan skenario pengujian yang sama ya. Hasilnya kita bisa dapatkan frame rate yang cukup rata dekat sekali dengan 60 fps selama 30 menit. Hanya sekali terjadi frame drop, tapi itu ya wajar-wajar banget sih kalau pakai Genshin Impact. Rata-rata selama setengah jam kita dapat di 59,9 fps. Nah, tapi biasanya kan pengujian smartphone Samsung kita juga pakai game plugin ya. Kalau kali ini kita nggak pakai ya. Nah, saat kami coba pakai game plugin dengan setting yang biasa kami gunakan, frame rate yang kami dapatkan ternyata malah nggak stabil. Jadi kami memilih untuk tidak menggunakan game plugins ya. Ya buat kalian bisa dicoba-coba sih, butuh pakai game plugin atau enggak. Kalau di kami sih enggak butuh. Jadi kesimpulannya Genshin Impact untuk screen utama ya, tanpa kipas kita bisa kasih ranking S-, sementara dengan kipas rankingnya adalah S+. Mantap banget ya. Lalu bagaimana dengan main di cover screen? Saat kita coba tanpa kipas ya hasilnya mulus lancar ya. Frame rate terbilang relatif stabil dekat banget dengan 60 fps di awal 10 menit. Setelah 10 menit dia akan turun sesekali ke 51-60 fps. Jadi game ini masih relatif nyaman sekali dimainkan. Mendekati menit ke-30 frame rate jadi kurang stabil, naik turun kisaran 47-58 fps. Dan rata-rata setelah setengah jam adalah 58 fps. Suhu permukaan saat main dengan cover screen ini, layar bisa mendekati 40 derajat Celcius saja, masih nggak terlalu panas, sementara di belakang itu cuma 44 derajat Celcius. Lanjut untuk Subway Surfers, game ini bisa jalan di 120 fps. Baik saat kita coba main di cover screen maupun di layar utamanya. Jadi kalau mau main game yang saat ini rasanya benar-benar mulus dan lancar di sini. Mobile Legend, settingnya itu sampai kualitas ultra kebukanya ya, dan frame rate terbuka sampai ultra juga. Artinya kita bisa langsung dapat 120 fps. Kita coba main di layar utama dan game ini bisa jalan lancar di 120 fps. Saat ada battle yang berat pun frame rate masih bertahan di kisaran dekat sekali dengan 120 fps. Main sampai 3 match pun masih sama, stabil-stabil aja.
Lanjut ke PUBG Mobile. Di game ini setting frame rate yang disebut sebagai ultra ekstrim terbuka. Sayangnya cuma untuk kualitas smooth aja. Saat kita coba main di layar utama, frame rate itu bisa dekat sekali dengan 120 fps. Tidak ada penurunan yang drastis yang mengganggu kenyamanan main game shooter ini. Jadi kalau mau main PUBG Mobile dengan gerakan ekstra mulus di smartphone ini bisa banget. Untuk gyro aiming tentunya bisa, nggak ada masalah. Dia kan punya sensor yang lengkap banget termasuk hardware based gyro. Untuk responsnya terbilang sangat baik dan akurasinya tentu mantap juga. Oke, sekarang kita bicara ray tracing. Karena SoC yang digunakan itu mendukung ray tracing, jadi kita juga tes game yang udah menawarkan ray tracing ya, War Thunder Mobile. Langsung hajar aja setting rata kanan, graphics quality di maksimum, resolution high, FPS limit 120 dan ray tracing di high. Hasilnya kita dapat frame rate di kisaran 105 sampai 120 fps saat mainkan game yang satu ini. Nah, sekarang mari kita tes kameranya, tapi seperti biasa bareng sama Chris. Kali ini temenin sama Ihsan. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy Z Fold 6 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Nah, yang lagi teman-teman lihat sekarang ini adalah video dari bukan kamera selfie-nya kali ini. Ini kamera utamanya. Karena ini foldable, kita bisa pakai setup kamera utamanya untuk vlogging seperti ini. Kayak menggunakan kamera utamanya menjadi seperti kamera selfie. Jadi ini kamera utamanya, kayak hasilnya bagus banget kan. Dan karena ini foldable, kita cara pegang itu jadi seperti ini nih. Seperti teman-teman lihat, ini keuntungan pakai foldable, pakai kamera utama untuk vlogging seperti ini. Oh iya, pengujian kali ini saya akan ditemani sama Ihsan. Pengujian kameranya sebagian besar sama dia, cuman kali ini pembahasannya bareng saya juga kok. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, untuk suaranya sendiri, suara yang teman-teman dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Kita nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Dan untuk kebutuhan video sehari-hari atau untuk vlogging ini sudah cukup banget ya. Ini khas flagship Samsung banget, suaranya bagus, jernih, vokalnya jelas. Kalau saya sih vlogging tanpa mikrofon bawaan ini udah cukup sih. Tapi memang kalau lebih bagus pakai mikrofon eksternal sih. Cuman kalau nggak bawa mikrofon eksternal, mikrofon bawaannya udah keren. Nice. Oke, kita mulai bahas dari kamera selfie-nya dulu, yang di cover screen ya. Kita mulai di 4K 30, video yang dihasilkan udah tergolong baik, detailnya oke, ketajamannya juga pas, video yang dihasilkan juga sudah sangat stabil di bawah jalan kayak begini. Kemampuan dynamic range di videonya juga sudah terbilang oke, belum yang paling luar biasa sih sebetulnya. Kalau diperhatikan banget, masih ada bagian highlight yang overexpose sedikit. Kalau soal warna, ini menurut kami mendekati warna aslinya. Hal yang sama kami temui juga di 4K 60 fps, videonya stabil, detail dan ketajamannya juga oke, begitu juga kemampuan dynamic range-nya. Terlihat hasilnya mirip-mirip aja seperti di 30 fps tadi. Jadi mau pakai resolusi apapun di kamera selfie cover screen-nya ini hasilnya tuh bagus, tinggal rekam aja beres. Oke, sekarang kita pindah ke kamera under display-nya atau UDC. Ini kamera yang ada di layar utamanya ya. Di sini kita bisa merekam video sampai 1080p 60 fps. Dan kita coba di resolusi dan frame rate yang ini. Videonya juga stabil, sementara untuk kualitas gambarnya sendiri, sayangnya ini belum sebagus kamera selfie yang ada di cover screen-nya ya. Kamera yang satu ini mungkin pasnya digunakan untuk video call aja. Kami kurang merekomendasikan vlogging atau foto-foto pakai kamera yang satu ini. Nah, sekarang kita ke kamera utamanya. Kita coba langsung di 8K 30 fps-nya. Video dihasilkan sudah sangat stabil, detailnya juga sudah luar biasa, jadi buat kalian yang benar-benar butuh video yang super detail, silakan pakai resolusi yang ini. Tapi hati-hati soal storage aja ya. Kalau mau konten pakai 8K, filenya gede banget soalnya. Kami udah coba rekam 8K 30 fps selama 1 menit dan videonya itu sekitar 600 MB. Gede banget kan? Buat kalian yang mungkin penasaran video mentahan 8K 30 fps kayak gimana, Mas Dedi udah pernah bikin videonya ya. Nih, coba cek yang ini nih. Sedikit catatan aja, 8K 30 fps ini baru untuk kamera utamanya aja. Kamera lainnya belum bisa, ini wajar. Beralih ke 4K 60 fps. Di sini video yang dihasilkan juga sangat stabil. Resolusi apapun yang kita pilih, videonya bisa stabil, nggak banyak SKB-nya kalau di flagship kayak begini. Harus dong ya. Lanjut kita bahas kualitas gambarnya. Di video kamera utamanya ini dari segi warna, cenderung lebih saturated ketimbang kamera selfie-nya tadi. Warna terlihat lebih gonjreng, cukup terasa kalau kita lihat dari skin tone atau hijau daun. Kalau soal dynamic range-nya, ini udah cukup baik menurut kami. Bagian gelap sih masih agak kurang keangkat ya sebetulnya, tapi informasi di bagian highlight masih dapat ditangkap dengan baik. Jadi menurut kami overall udah kelas flagship lah kamera utamanya ini. Oke, beralih ke ultra wide. Di sini resolusi yang tersedia up to 4K 60 fps. Yes, ini salah satu peningkatan yang dihadirkan di Samsung Galaxy Z Fold 6 ini. Z Fold 5 belum bisa soalnya. Di resolusi ini video dihasilkan juga sangat stabil, jadi di bawah jalan gini tuh nggak terlalu berasa goyang. Di 4K 30 tentunya aman juga. Kalau dari kualitas gambarnya sendiri, mirip sih seperti kamera utamanya tadi. Kamera ultrawide-nya ini memiliki karakteristik warna yang lumayan saturated. Di satu sisi, hal baiknya adalah warna antara kamera utama dan ultrawide itu terbilang konsisten, nggak terlalu jauh beda. Kalau soal detail dan ketajamannya sudah oke banget lah. Ini kami bisa bilang ultrawide-nya sudah kelas flagship.
Di kondisi terang nggak terlalu jomplang hasilnya saat pindah dari kamera utama. Nah, sekarang kita lihat kamera telenya. Di sini kita bisa rekam video sampai 4K 60 fps juga. Video dihasilkan juga udah stabil, di bawah jalan nggak masalah. Jadi mau pakai kamera manapun, stabilizernya itu aktif semua dan di semua resolusi. Jadi mau pakai kamera yang manapun, mau pakai resolusi manapun, videonya tuh bisa stabil semua. Nah, untuk pengalaman multi kameranya juga udah tergolong oke ya. Bisa kita lihat saat pindah-pindah antar kamera sudah terhitung mulus. Dan untuk merekam video sambil pindah-pindah kamera langsung, efektifnya tuh masih untuk 4K 30 fps ke bawah ya. 1080p 60 fps aman, tapi untuk 4K 60 memang belum bisa ke semua kamera. Baru untuk kamera utama dan selfie-nya aja. Oke, sekarang kita beralih ke pengujian low light. Kita mulai dari selfie cover screen-nya dulu. Di 4K 30 fps, video dihasilkan masih terlihat stabil nih. Tapi memang jitter di video lumayan terlihat, lalu untuk noise masih ada, tapi masih terbilang minim. Kalau 4K 60 fps-nya seperti biasa, di mode video ini gambarnya jadi lebih gelap dibandingkan dengan mode 30 fps. Dan ini wajar. Yang unik tuh kalau kita cek stabilizernya, videonya tuh malah lebih rapi ketimbang 30 fps-nya tadi. Nah, kita pindah ke kamera utama. Di 4K 30 fps, videonya tuh masih terang banget ya. Noise dan jitter juga lebih minim di sini. Kalau 4K 60 fps ternyata aman juga. Videonya stabil, noise dan jitter juga nggak terlalu berasa. Intinya dari semua susunan kamera yang ada di Z Fold 6 ini, kamera utamanya ini yang paling bisa diandalkan. Kemudian apakah ada drop FPS? Jawabannya nggak ada ya. Dengan syarat, jangan lupa matikan fitur auto FPS yang ada di menu settingnya. Kemudian ada yang penasaran 8K low light-nya seperti apa? Di sini video dihasilkan berasa lebih noisy ternyata ya, dibandingkan dengan resolusi 4K 30 fps tadi. Jitter di video lebih terasa, tapi untungnya kestabilan dan detail video masih dapat dipertahankan. Sepertinya ada tuningan software yang belum beres di sini, karena saat kita cek sebelahan dengan 4K 30 fps, 4K 30-nya terlihat lebih oke. Untuk sementara ini mungkin pakai 8K 30 fps-nya di kondisi cahaya yang ideal aja ya. Lanjut ke kamera ultrawide, di resolusi 4K 30, video yang dihasilkan masih terang seperti di kamera utama tadi. Hanya saja noise serta jitter video lumayan terasa. Tapi sisi baiknya video yang dihasilkan masih cukup stabil di sini. Lalu untuk 4K 60 fps, kira-kira hasilnya seperti ini. Noise lebih tinggi dan detail video juga sudah mulai berkurang. Tapi di sisi baiknya, walaupun ini video 60 fps, tapi masih cukup terang loh. Dan juga overall videonya lebih rapi, lebih minim jitter. Biasanya kan kalau kita pindah dari 30 fps ke 60 fps, bakal berasa banget lebih gelap. Tapi kalau di sini enggak, masih cukup terang. Nah, sekarang kita cek kamera telenya. Untuk 4K 30 fps terlihat noise dan jitter video cukup terasa ya. Hal yang sama juga terjadi di 4K 60 fps, tapi untungnya video dihasilkan stabil dan dari segi terang sih masih cukup sih menurut kami ya. Penting untuk kalian perhatikan, jangan lupa install yang namanya kamera asisten dari Galaxy Store. Lalu matikan fitur yang namanya Auto Lens Switching, supaya saat kita tekan tombol 3 kali di menu kameranya, artinya kameranya langsung pindah ke kamera tele. Kalau ini tidak dilakukan, seringkali saat kita tekan tombol 3 kali, malah berubah jadi kamera utama yang di crop. Dan itu malah bikin gambar jadi lebih pecah. Buat yang penasaran under display kameranya di low light gimana, ya kalian nilai sendiri aja ya kualitas hasil videonya. Kalau kami sih kurang menyarankan kalian pakai kamera yang satu ini di low light. Nah, untuk foto-foto, terlepas dari kemampuan under display kameranya, foto-foto dari kamera lainnya, ini menurut kami udah no complain lah. Mau itu kamera utama, ultrawide, tele, selfie di cover screen, hasilnya udah oke, udah bagus banget. Di kondisi low light juga sama, kamera dari Galaxy Z Fold 6 ini masih oke untuk digunakan menangkap gambar, terutama kamera utamanya. Pengguna juga jadi lebih mudah foto-foto saat low light karena ada fitur auto night mode-nya. Jadi tinggal foto aja, tahu-tahu gambarnya bagus aja. Lalu untuk fitur-fitur ekstranya ada Pro untuk foto yang memungkinkan kita untuk mengatur manual kameranya. ISO dari 50 sampai 3200 dan shutter speed dari 1/12.000 detik hingga 30 detik. Selain itu kita juga bisa mengatur tint, saturation, shadow, highlight, dan kontras gambar sebelum jepret foto. Nggak hanya itu, mode Pro Foto ini bisa kita gunakan untuk ketiga kamera belakangnya. Untuk selfie sayangnya belum bisa. Di sini juga ada fitur Pro Video. Nggak cuma ISO dan shutter speed, kita juga bisa mengatur input suara dari videonya. Mau dari mikrofon bawaan, mikrofon eksternal, itu bisa juga ya. Pro Video ini juga support untuk kamera tele dan kamera ultrawide-nya. Selfie belum bisa. Sedikit catatan aja, untuk Pro Video ini resolusi efektifnya itu di 4K 60 fps kalau mau di semua kameranya. Kalau kita setel di 8K 30 fps atau 1080p 120 fps, ini baru bisa untuk kamera utamanya aja. Lalu ada fitur dual rec dengan resolusi yang tersedia yaitu 1080p 30 fps dan 4K 30 fps. Ternyata ini agak beda ya ketimbang director's view yang dulu. Di sini kita hanya bisa melihat preview dari dua kamera aja. Lalu ada portrait video dengan resolusi hingga 4K 30 fps. Dan fitur ini juga bisa kita pakai di kamera selfie yang ada di cover screen tentunya. Terdapat opsi zoom di fitur ini, tapi sayangnya ini zoom digital ya, bukan pindah ke kamera tele. Padahal di Z Fold 5,
kita bisa pakai kamera telenya juga untuk portrait video. Di sini belum bisa. Lalu untuk slow motion tersedia juga di sini. Ada opsi 1080p 240 fps sampai 4K 120 fps. Dan keduanya ini bukan interpolasi ya, frame rate murni ini. Ini juga salah satu peningkatan dari Galaxy Z Fold 5. 4K 120 fps dulu belum bisa, sekarang udah bisa. Oke, kesimpulan. Overall, kamera dari Samsung Galaxy Z Fold 6 ini sudah cukup memuaskan. Memang sih masih ada beberapa hal yang kurang menurut kami seperti kualitas under display kameranya, dan kamera yang paling bisa diandalkan untuk low light video menurut kami adalah kamera utamanya aja. Kamera selfie dari cover screen, ultrawide, dan telephoto tergolong mencukupi aja. Belum setara seperti kamera flagship non-foldable seperti S24 Ultra gitu. Dan juga kami belum bisa bilang kalau kameranya Z Fold 6 ini paling yang terbaik di kelas foldable juga. Tapi terlepas itu semua, kami tetap merasa ini pengalaman kamera kelas atas. Kalau ada yang penasaran apakah upgrade-nya jauh ketimbang Z Fold 5, secara singkat kami bisa bilang belum segitu jauhnya sih. Untuk kalian yang pakai Z Fold 5 tahun lalu, tidak perlu terlalu merasa tertinggal karena overall masih mirip. Kecuali nih, kalian butuh banget nih kamera ultra wide yang bisa merekam video 60 fps. Nah, itu adanya di Z Fold 6 nih. Z Fold 5 sepertinya sudah keterbatasan hardware. Jadi kita nggak bisa ngarep ada update yang bikin tahu-tahu jadi bisa. Oke, sekian pengujian kameranya Z Fold 6. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Lanjut ke pengujian baterainya. Kita tes local video playback 1080p. Kita pakai YouTube ya. Jadi YouTube kita download video lalu kita nonton secara offline. Kalau kita pakai cover screen, kita bisa nonton nggak kurang dari 34 jam 44 menit. Lama banget kalau kita pakai cover screen. Kalau kita pakai layar utama, kita bisa nonton sampai 25 jam lebih 7 menit. Ini hasil yang sangat baik. Terlebih lagi ya baterainya bukan 5000 mAh, ini masih 4400 mAh. Jadi buat yang bilang wah nggak guna tuh 4400 mAh nggak ada perubahan, ternyata pada saat pengujian ada perubahannya. Di sini irit banget. Lalu untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR. Di layar utama baterai berkurang 3% selama 30 menit. Lalu untuk cover screen itu baterai berkurang 4%, tapi bukan selama 30 menit, selama 1 jam ya. Jadi ya selama 30 menit cuma 2% doang turunnya. Mainan TikTok selama 30 menit baterai berkurang sekitar 4% baik di cover screen maupun di layar bagian dalamnya. Kalau lihat dari sini, ini berarti kemampuannya daya tahannya mirip dengan smartphone yang baterainya 5000 mAh. Lucu banget ya. Kita lanjut ke Genshin Impact selama setengah jam kita pasang di highest 60 fps dengan kipas. Di layar utama baterai itu berkurang 16%. Ini skenario yang paling berat di pengujian kami. Jadi kalau kita main di cover screen gitu ya atau pakai setting lebih rendah harusnya akan ada di bawah ini. Oke, sekarang kita lihat kecepatan chargingnya. Dengan charger Samsung yang 25 watt untuk mengisi sampai 50% butuh waktu 27 menit. Sementara untuk mengisi dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 25 menit. Ini memang hasil yang umum lah ya yang dicapai dengan charger 25 wattnya Samsung. Walaupun sebetulnya kami masih berharap Samsung nge-tune ini seperti S23 Ultra yang bisa dapat di 57 menit. Ya itu pakai charger yang sama kok. Kemudian untuk Netflix dia sudah Widevine L1, streaming udah sampai Full HD dan ada dukungan HDR10 juga. Untuk kodek lengkap sini VP9, IVC, HEVC, bahkan AV1 juga ada di sini. Untuk YouTube streaming sampai 4K 60 dan tentunya ada HDR-nya. Untuk haptic feedback ini benar-benar premium, getarannya kuat dan akurat. Dan feel getaran itu halus, tidak terasa kasar sama sekali. Kemudian untuk layar utama bisa terima input sampai berapa jari? Saat kami coba sampai 10 jari. Cukup sih harusnya ya. Ya masa butuh lebih dari 10 jari? Kalau lebih dari 10 jari berarti kita udah pakai jari kaki dong. Lalu untuk Wi-Fi sharing tentunya bisa. Cara aktifannya tentunya kita masuk dulu ke menu pengaturan hotspot lalu pilih advanced setting dan centang bagian Wi-Fi sharing. Setelah itu kalau kita mengaktifkan mobile hotspot saat smartphone terhubung ke Wi-Fi, jadi hotspot dan Wi-Fi hidupnya bareng, itu bisa. Kita bisa langsung nge-share koneksi Wi-Fi kita ke handphone lain atau ke laptop atau ke device lain via Wi-Fi lagi. Untuk harganya yang 12.256 ada di kisaran 26.499.000, lalu 12.512 ada di 28.499.000. Sementara yang 12 GB RAM dengan 1 TB storage itu ada di 31.999.000. Nah, saat ini tayang harusnya bonus pre-order udah berakhir ya, tapi coba cek aja situs resmi Samsung. Siapa tahu masih ada bonus-bonus yang mereka berikan untuk pembelian smartphone yang satu ini. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Seperti biasa paket penjualannya terbilang minim ya, tapi ya rata-rata smartphone Samsung ya seperti itu. Kalau kalian butuh case screen protector untuk bagian luarnya untuk cover screennya ya harus beli lagi. Charger ya juga harus beli lagi. Atau ya kalau udah punya charger ya pakai charger yang lama aja seperti kami. Kemudian chargingnya masih tergolong agak lambat bahkan untuk ukuran Samsung yang 25 watt karena kami sudah pernah melihat bahwa di S23 Ultra
Charger Samsung 25 watt bisa nge-charge selama 57 menit dan itu baterainya 5000 mAh loh. Kemudian refresh rate layarnya adaptif tapi sayangnya sejauh pengujian ini cuma turun sampai 24 Hz saja. Untuk performa dalam benchmark terlihat tidak optimal di sini ya. Jadi kalau kalian mau beli ini untuk mendang-mending ngadu-ngadu benchmark, ya agak salah sebetulnya. Tapi kalau mau dipakai buat main game, ini sih kenceng, nggak ada masalah. Ya benchmark dengan gaming itu bisa jadi hal yang berbeda ya, karena settingan dari HP-nya bisa beda-beda juga. Nah, kemudian belum ada peningkatan besar di sisi kamera utama dan cover kamera, khususnya untuk spek kamera. Kalau dibandingkan Galaxy Z Fold 4 dan Z Fold 5, perbedaannya cuma ada di ultra wide yang sekarang meningkat ya. Under display kamera juga masih sama dengan yang sebelumnya. Fingerprint scanner juga mungkin ada yang merasa bahwa ini kuno karena pakai yang bukan di layar gitu ya, yang di samping. Tapi respon dan akurasi fingerprint scanner ini membuat kami merasa bahwa ini memang layak sih dipakai di smartphone kelas premium. Nah, dari sisi kelebihannya, ya jelas Z Fold sekarang terlihat lebih keren, lebih premium, lebih modern. Bodi terbilang lebih tipis dari pendahulunya, bobot juga relatif lebih ringan dan bisa dikatakan ini adalah salah satu foldable tipe Fold yang paling ringan yang hadir resmi ke Indonesia kalau dilihat dari bobot yang kami timbang ya. Dan yang menariknya adalah itu membuat bobotnya dia ini walaupun foldable tapi sudah mirip sekali dengan smartphone biasa. Nah, kemudian sebagai foldable tipe yang Fold ya, ini adalah perangkat dengan layar besar yang masih mudah masuk ke saku. Ya karena mudah dibawa karena ukurannya saat dilipat. Lalu ini agak aneh, tapi kami harus bilang bahwa daya tahan baterainya ternyata bagus. Ya. Lalu kamera memang bukan yang luar biasa atau jauh banget peningkatannya, tapi kemampuannya ini udah mantap banget sebetulnya. Sejak lama juga udah mantap, baik untuk video maupun foto. Lalu untuk daya tahannya, IP ratingnya IP48, ini udah meningkat banget dibanding sebelumnya ya. IPX8 itu ya sebelumnya memang bukan hal yang buruk, tapi yang ini jadi lebih bagus lagi. Lalu Galaxy AI bukan sekedar hadir dengan fitur-fitur AI yang sebelumnya udah diperkenalkan di Galaxy S24 series, udah banyak banget yang baru bahkan khusus untuk smartphone foldable. Di sini memang Samsung terlihat serius banget untuk Galaxy AI-nya dan ini kalau udah dipakai bukan gimmick. Kalau belum pakai, ya memang biasanya banyak yang bilang itu gimmick. Buat kami sih bukan ya. Nah, lalu tidak ada update besar untuk layar, tapi Dynamic AMOLED 2X yang digunakan memang sudah terkenal menawarkan tampilan yang mantap. Brightness juga bisa sampai 2600 nits, cover dan main screen. Kemudian fitur lengkap khas smartphone premium di Samsung ya. Ada USB 3.2 Gen 1, ini langka loh. Sebetulnya nggak banyak yang pakai. Display output dari USB-C yang udah dilengkapi pakai DeX juga, jadi ada desktop mode-nya. Lalu Samsung Knox ini juga langka, ekuivalen tempat lain udah langka banget nih ya. Wireless power share juga ada dan banyak lagi. Kemudian dia punya dukungan untuk S Pen ya. Selain buat coret-coret atau gambar-gambar, di sini S Pen juga bisa digunakan untuk mendukung fitur AI Sketch to Image misalnya. Mantap di sini. Konektivitas juga lengkap dan modern, sensor juga lengkap banget. Speaker stereo dan kualitas yang mumpuni, volume juga keren banget di sini. One UI-nya baru ya, basis Android 14 dan ada janji update hingga 7 tahun. Jangan lupa kalau Samsung juga punya service center yang banyak dan layanan service centernya biasanya tergolong baik, apalagi buat tipe foldable. Ini biasanya kalau masuk service center ada jalur khusus. Ya, di sini terlihat ya bahwa Samsung kembali menawarkan sebuah foldable yang mumpuni lewat Galaxy Z Fold 6 ini. Berbagai fitur yang ditawarkan serta kemampuan Galaxy AI yang ada di sini membuat foldable layar besar ini jadi alat kerja yang sangat memadai untuk berbagai aktivitas. Tersedia dukungan S Pen itu juga bisa jadi pembeda ya, membuat smartphone ini bisa jadi alat kerja yang serius banget. Alat berkreasi juga bisa di sini. Bahkan kalau mau lebih serius lagi, ada DeX yang membuat dia jadi seperti PC multifungsi yang kita bisa bawa dengan mudah di dalam saku kita. Pertanyaannya sekarang, apakah pengguna Z Fold 5 itu harus upgrade ke Z Fold 6? Kalau menurut kami sih nggak harus banget sih. Memang ada banyak peningkatan ketimbang Z Fold 5, tapi kami merasa bahwa Z Fold 5 itu masih cukup oke sebetulnya. Memang, kalau mau lihat dari Galaxy AI-nya, waduh itu banyak banget sih bedanya. Tapi ada kemungkinan Z Fold 5 bisa kebagian juga. Kalau menurut kami ada dua hal yang buat kami ingin pindah kalau misalnya kami pakai Galaxy Z Fold 5. Yang pertama adalah kamera ultra wide-nya yang udah berubah jadi bisa 60 fps. Dan yang kedua adalah desainnya, yang keren banget memang. Nah, kalau kalian pengguna Z Fold 4 bagaimana? Kalau Z Fold 4 sih udah jelas sih. Ya, sebaiknya kalian pindah aja ke Z Fold 6. Karena peningkatannya jauh banget, engselnya juga udah beda, desainnya juga udah beda banget, daya tahan baterainya jauh lebih bagus di sini juga, performanya jauh lebih bagus di sini juga, dan kemampuan AI-nya walaupun mungkin ada banyak kemampuan AI dari Z Fold 6 yang bisa nanti di-copy ke Z Fold 4, tapi kemungkinan besar
akan ada banyak juga yang nggak bisa jalan di Z Fold 4 dan akan lebih lancar jalan di Z Fold 6. Jadi kalau kalian pengguna Z Fold 4, kayaknya mesti upgrade ke sini sih. Kemudian pertanyaan terakhir tentunya, apakah Z Fold 6 ini adalah foldable terbaik 2024 sejauh ini? Setelah nyobain Z Fold 6 dan satu foldable tipe Fold yang lain yang terakhir kita tes yang sama-sama ringan juga, ini agak unik ya. Sebenarnya kita sulit menentukan mana yang lebih baik. Kedua foldable layar besar ini punya karakteristik yang sangat-sangat berbeda. Walaupun dua-duanya bisa dibilang kecenderungannya all-rounder. Tapi fokus penggunaan keduanya itu beda banget. Kalau untuk Z Fold 6 ini akan lebih condong ke penggunaan yang lebih serius dengan stylusnya dan lain-lain. Sementara yang satu lagi itu lebih ke arah fun, ya, lebih seru-seru aja. Yang idealnya adalah punya dua-duanya sebetulnya. Tapi kalau melihat dari harga smartphone foldable itu agak ekstrim ya kalau beli dua-duanya ya. Satu hal yang terlihat jelas bahwa kalau memang yang dicari adalah alat produktivitas atau pendukung kreativitas yang mumpuni dengan layar besar dan tetap mudah dibawa-bawa, Galaxy Z Fold 6 adalah pilihannya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.